Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentunya masih dalam keadaan yang sehat ya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama devosi sebelum kita mulai pembelajaran kita saat hari ini. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Mari anak-anak siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Jika Engkau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam kami beristirahat. Hingga pagi hari ini Engkau masih berikan kami satu kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Namun sebelumnya Bapa, kiranya Bapa boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah mengapa manusia tidak menepati perjanjiannya dengan Allah. Ya, mengapa manusia tidak menepati perjanjiannya dengan Allah? Atau ikut maunya sendiri. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Hakim-Hakim 17 ayat 6. Memori akan bacakan buat kita semuanya ya. Anak-anak boleh menyimak baik-baik. Begini bunyi firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Memori ulangi sekali lagi. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Oke, sebelumnya Memori akan kasih sebuah gambaran ya. Jadi begini, anak-anak pernah melihat ikan yang berada di dalam akuarium? Atau mungkin anak-anak punya ikan yang anak-anak taruh dalam toples dan dikasih air, gitu ya. Jadi ikan itu boleh bebas berenang dalam akuarium itu, dia boleh bebas dari situ, dan dia nggak boleh merasa bebas untuk pengen bebas keluar dari akuarium, gitu ya. Karena dia pengen bebas gitu, jadi dia keluar dari akuarium. Kira-kira menurut anak-anak apa yang terjadi ketika ikan itu bebas dan keluar dari akuarium itu? Sudah tahu ya jawabannya? Tentu ikan itu akan mati. Jadi kalau ikan itu ingin bebas dan keluar dari akuarium itu, dari air di mana habitat dia tinggal, pasti ikan itu akan mati. Ya kan? Nah, di sini sebenarnya hidup kita juga seperti itu. Kadang manusia itu pengen bebas melakukan apa yang kita mau. Tapi satu hal, ketika kita bebas dan mengikuti kemauan sendiri, kita akan mengalami sebuah kematian. Yaitu ketika kita jauh dari Tuhan, kita akan mengalami sebuah kematian yang kekal. Rohani kita, jiwa kita akan mati kalau kita menuruti keinginan daging kita, ya. Oke, mari kita sama-sama simak kembali, gitu ya. Jadi di bacaan Hakim-Hakim tadi itu memberikan sebuah kesimpulan, gitu ya, bahwa sebenarnya setiap manusia itu ingin melakukan apa yang dia kehendaki, bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dilakukan. Tapi seringkali manusia itu melakukan apa yang menjadi keinginan dagingnya sendiri, keinginan hati sendiri. Karena pada dasarnya kita itu sebagai manusia yang memiliki latar belakang dosa, gitu ya. Kita sudah memiliki dosa, itu memang sangat sulit sekali untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Seringkali kita lebih menginginkan melakukan apa yang kita ingini, gitu ya.
Nah, sepertinya ini mirip sekali ya, kisah yang dalam Hakim-Hakim tadi gitu ya, mirip sekali dengan kita. Seringkali kita juga merasa seperti itu. Seringkali kita juga berpikir, misalnya begini, misalnya anak-anak di rumah gitu bersama mama dan papa. Mama dan papa kalian itu meminta kalian untuk melakukan sesuatu yang baik menurut orang tua. Tapi kadangkala anak-anak merasa bahwa ini, orang tua saya ini ngatur-ngatur terus sih, saya nggak bisa bebas, saya harus belajar, saya harus bangun pagi, harus mandi, harus sarapan, nggak boleh pergi main terus gitu kan. Saya kan juga pengen bebas gitu. Sepertinya kalau saya bebas itu merasa enak sekali gitu. Itu salah anak-anak ya. Dan kenapa Tuhan percayakan orang tua kita untuk merawat kita? Secara tidak kita sadari anak-anak ya, orang tua yang Tuhan tempatkan untuk merawat dan menjaga kita, itu sebenarnya sebagai bentuk kasih Tuhan kepada kita. Sebagai bentuk kasih orang tua kepada kita, supaya kita tidak terjatuh. Ketika kita hidup bebas dan semaunya sendiri, pasti kita akan cenderung melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya, pasti kita akan terjerumus ke dalam dosa. Dan itu akan merugikan siapa? Merugikan kita sendiri. Jadi kalau orang tua kita cerewet untuk hal yang baik, kita nggak boleh menggerutu, kita nggak boleh merasa, papa sama mama saya ini cerewet banget sih, begini nggak boleh, begitu nggak boleh gitu. Padahal itu adalah bentuk dari kasih seorang tua, ya, kasih orang tua kita kepada kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, ya. Oke. Nah, maka Allah memberikan firman ya, memberikan firman-Nya kepada kita, nah, juga mempercayakan orang tua untuk menjaga dan merawat kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Ya anak-anak, jadi anak-anak jangan merasa bahwa orang tua kita itu orang tua kita tuh apa-apa nggak benar, apa-apa salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan merasa bahwa itu adalah bahwa orang tua kita itu cerewet dan terlalu banyak aturan. Justru dengan aturan itulah yang akan mendisiplinkan hidup kita, yang akan mengatur hidup kita, dan hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya dengan ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, supaya kita berjalan di jalannya Tuhan dan kita tidak mengalami sebuah kebinasaan. Ya, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau kita mengasihi orang tua kita, pastinya kita juga akan mengikuti apa yang orang tua kita mau, kan? Tidak melakukan semau kita sendiri. Ya, baik, hari ini kita sudah sama-sama belajar bahwa kebebasan itu tidak selamanya baik, ya. Ada kebebasan itu yang menjerumuskan hidup kita. Peraturan itu tidak selamanya akan menekan hidup kita. Tetapi kalau kita menikmati sebuah aturan itu akan membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mungkin berat, ya. Kita diminta meneladani apa yang Tuhan mau. Tetapi kita kalau mau melakukan dengan kesungguhan hati kita, semua akan kita jalani dengan rasa syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak buat firman pada pagi hari ini. Semoga kita sama-sama boleh saling bisa belajar dan bisa melakukan apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita terus berjalan di relnya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan pertanyaan untuk hari ini untuk sama-sama kita renungkan adalah ini: apa yang terjadi ketika kita menjalankan apa yang kita kehendaki sendiri? Apa yang terjadi ketika kita menjalankan apa yang kita kehendaki sendiri? Anak-anak boleh jawab di buku devosi, ya, boleh direnungkan pertanyaannya dan dijawab di buku devosi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak binasa ya Bapa. Ampuni Tuhan setiap kami. Ampuni setiap kesombongan kami yang selalu mengikuti keinginan hati kami sendiri. Dan seringkali kami melupakan akan kehendak-Mu ya Bapa. Ajari kami terus-menerus untuk berjalan di jalan-Mu dan bertumbuh bersama-Mu ya Bapa. Kami serahkan anak kami di sepanjang hari dalam kuasa-Mu. Kami juga serahkan orang tua wali murid kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.